ibu-ibu dan teman-teman yang hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi ini saya akan buat video yaitu tentang kunjungan petani sukses di daerah Kediri, yaitu dengan crop atau tanaman cabai besar. Sebelum video kami mulai, kami mohon bantuan bapak-bapak, ibu-ibu dan teman-teman untuk like, share, dan subscribe. Dengan like, share, dan subscribe, kami lebih giat lagi membuat konten-konten atau video yang lebih kreatif, serta bapak-bapak, ibu-ibu dan teman-teman selalu mengikuti video kreatif kami selanjutnya. Bapak-bapak, ibu-ibu dan teman-teman yang hormati, pagi ini saya ketemu Pak Mujari, yaitu pemilik tanaman cabai besar dengan luasan kurang lebih 1,5 hektar dengan umur yaitu 75 hari setelah tanam. Dan kelebihan tanaman Pak Jari ini adalah seluruh Kabupaten Kediri itu menjadi endemik virus keriting. Tapi kenapa tanaman Pak Jari bisa berhasil sampai 75 hari, bertahan 75 hari dan sampai panen ketiga kali Pak Jari ya? Kira-kira Pak Jari, saya mohon bantuannya Pak Jari untuk penonton menjelaskan jenis apa cabai ini dan kelebihannya apa dan bagaimana caranya Pak Jari bisa mengatasi penyakit keriting atau virus Pak Jari. Masih Pak ya. Ini kemudian di daerah sini memangnya daerah endemis ya, daerah terutama untuk virus kuningnya ya. Karena sudah lama sekali ditanami sayur mayur mulai tahun 95 sampai saat ini, jadi tingkat kesulitan itu sangat tinggi sekali untuk tanaman cabai besar. Makanya di daerah sini beberapa tahun terakhir ini, mungkin ya 10 tahun terakhir ya, tidak ada yang berani tanam cabai. Mungkin hanya saya atau yang tanam cabai. Nah, resep untuk cabainya ini Pak Jari. Cabainya ini cabai jenis apa dulu Pak Jari? Kalau sampai bertahan? Makanya itu yang pertama yang kita lakukan harus pemilihan varietas, Mas. Pemilihan varietas yang tahan terhadap virus kuning. Yang itu. Ini cabainya adalah dari PM. Baja MC. MC artinya merah cerah. Merah cerah ya. Itu saya 4 kali tanam ini, 4 musim tanam ini, tanam baja ini, Mas. Baja MC ini punya kelebihan dia itu tahan layu, kemudian tahan dengan virus kuning ya. Walaupun tidak mutlak ya, tidak ada yang toleran terhadap virus kuning. Terus gini Pak Jari, perlakuannya apa Pak Jari supaya kalau bisa berhasil seperti ini Pak Jari? Perlukan perlakuan ya untuk tanaman cabai, Mas ya, kita harus mempunyai konsep untuk menciptakan tanaman sehat. Tanaman sehat artinya tanaman itu tahan terhadap OPT, tahan terhadap tekanan iklim, karena saat ini kan iklim kan ekstrim. Iya betul. Ini pancaroba, suhunya tinggi lah, tempat ini semua OPT masuk, jamur, bakteri, apapun masuk semua. Konsep kita adalah dengan mengatur pemupukan. Kemudian tanah harus pH tanah harus dijaga untuk kestabilannya. Karena pH tanah ini bisa dikunci kebersihan tanaman. Kalau pH tanahnya bagus, otomatis kestabilan unsur hara akan terserap secara rutin. Imbasnya adalah daya tahan tanaman itu akan bagus. Kemudian jenis makanan, jenis pola pupukan. Pemupukan yang kami terapkan adalah dengan meminimalisir pupuk nitrogen. Nitrogen ada itu yang jenisnya jenis nitrat, bukan yang amonium. Yang mempunyai reaksi netral di tanah, bukan asam. Kalau amonium kan reaksinya kan netral, asam di tanah. Itu kami hindari, Mas. Kami hindari. Tujuannya apa? Yaitu untuk menjaga stabilitas pH tanah tadi. Itu faktor pemupukan itu yang penting. Jadi N-nya ditekan seminimal mungkin, pK-nya kita naikkan untuk apa? Untuk daya tahan tanaman itu. Terus gini, Pak Jari, mupuknya itu lewat kocor atau tugal kan? Untuk tahap pertama ada lewat kocor, Mas. Lewat kocor. Dengan pemakaian konsentrasi berapa Pak Jari? Dengan pemakaian konsentrasi itu per 200 liter air itu 4 kilo, Mas Budi. 4 kilo. Jenis pupuk yang kita gunakan adalah mungkin pakai 2 kg kalsium nitrat, kemudian 4 kilo pupuk NPK. NPK-nya kandungannya adalah 9,25,25. 9 nitrogen, 25 fosfat, 25 kalium. Ya itu kalau dihitung rasio NPK-nya kan 1 banding P-nya 2,7 kan 2,7. Iya itu. Terus Pak Jari, terus untuk mengatasi OPT Mas Jari, mulai kapan penyemprotan dilakukan, dengan pakai apa? Nah, untuk mengatasi OPT ini khususnya di daerah sini kan yang untuk tanam cabai Mas ya.
ataupun tanaman yang menjadi pemikiran dasar pemikiran pertama adalah mungkin untuk mengendalikan virus ya. Ya kan? Virus sama bercak bakteri. Nah itu Mas Budi, perlakuannya adalah mungkin dari mulai awal dari pindah tanam. Sebelum tanam itu tanaman harus kita kocor dulu dengan insektisida yang untuk mengendalikan vektornya Mas. Gitu. Mungkin untuk pengendalian insektisida pun bisa kita pilih imidacloprid atau produk yang lain yang Pak Jari, konsentrasi untuk di pembibitan kan masih riskan lah, masih riskan. Lah, belum kuat itu masih di kota itu konsentrasinya mungkin sesuai anjuran Mas ya. 0,5 atau 1? 0,5 gram per liter. Nah, itu gembor yang 8 liter itu dikasih mungkin 1 sendok makan lah. Itu dari insektisida itu. Berapa hari sekali, Mas? Itu saat pindah tanam Mas Budi, mungkin besok tanam ya. Besok pindah tanam, hari ini kita datangkan kemudian kocor. Besok paginya sebelum pindah disebar ditanam kita kocor lagi. Jadi sebelum pindah tanam itu ada 2 kali pengocoran. Setelah itu 1 minggu setelah tanam baru melakukan penyemprotan secara rutin. 1 minggu selanjutnya. Tergantung situasi dan kondisi. Ya. Terus untuk awal-awal Pak Jari, obatnya kira-kira Pak Jari pakai apa? Muklasnya nggak usah makan, nggak usah masalah merek Mas. Itu bahan aktif, kira pakai bahan aktif apa Pak? Saya ada yang pakai imidacloprid, ada yang bahan bakunya nggak tahu Mas, itu pakai apa ya? Abimectin selang-seling ya. Ada Mectin ada. Abimectin ini. Betul. Tapi yang penting Pak Jari, tadi yang penting itu rutinitas untuk membantu OPT. Bukan masalah harus pakai fanatik terhadap produk tertentu enggak ya Pak? Enggak Mas, kita dalam mengendalikan OPT kita harus sesuai dengan target sasaran. Bukan tapi lihat sasarannya dulu. Karena cabai ini virus kuning ini, vektor ini kan tidak ada embang kandung Mas. Jadi produk yang kami gunakan yang kita utamakan adalah yang untuk mengendalikan vektor. Nah, itu kutu kebunnya itu. Terus gini Pak Jari, kalau saya lihat di sekeliling Pak Jari itu ada semacam border ya Pak Jari, mau jagung, tebu, jagung lagi. Kira-kira menurut Pak Jari ada pengaruhnya enggak? Ada Mas, dibanding, ada. Walaupun itu berapa persen ada. Karena itu faktor lingkungan. Iya lingkungan betul. Yang mungkin besok pengalaman Pak Jari bisa mungkin menjadi inspirasi Pak Jari, dari teman-teman petani cabai. Oh kalau mau tanam tuh harus seperti ini, lihat seperti ini Pak. Iya tuh Pak Jari. Iya. Kira-kira Pak Jari mungkin punya semacam masukan ya untuk penonton kira-kira kalau untuk tanaman cabai itu harus bagaimana Pak Jari? Mungkin singkat aja Pak Jari. Kalau tanaman cabai yang pertama adalah pemilihan varietas Mas. Pemilihan benih itu harus tepat yang tahan terhadap virus. Khususnya mungkin di daerah-daerah yang sudah endemik dengan virus ya. Itu mudah perawatan. Itu yang penting itu. Jadi benih ini nomor 1 Mas. Nomor 1. Kemudian lingkungan. Ya kan? Lingkungan di mana yang kita akan budidayakan itu sangat berpengaruh. Kemudian pemilihan lokasi kita harus tahu sebagai petani kita harus selalu meningkatkan SDM kita, selalu belajar. Belajar. Gak ada orang pintar harus belajar terus. Karena apa? Karena di pertanian itu musim saat ini dan musim depan itu beda, permasalahan beda. Makanya kita dituntut harus selalu belajar. Gitu Mas Budi. Cukup itu Mas Jari ya. Ya saya kira cukup dulu Pak Jari. Moga-moga sukses Pak Jari ya. Iya, amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan teman-teman yang hormati, saya rasa cukup sekian dulu video pagi ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.